Oke, selamat pagi dan juga siang ataupun malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran pemasaran dan sistem saluran pemasaran. Yang pertama, saluran pemasaran. Dikatakan bahwa sebagian besar produsen tidak menjual barang mereka kepada pengguna akhir, yang artinya di sini secara langsung di antara mereka terdapat sekelompok perantara yang melaksanakan beragam fungsi. Perantara ini membentuk saluran pemasaran, disebut juga saluran dagang atau saluran distribusi. Saluran pemasaran tersebut yaitu sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Adapun beberapa perantara seperti pedagang grosing dan eceran, broker, perwakilan, agen penjualan, dan periklanan. Yang pertama, pedagang grosir dan eceran, yaitu yang membeli berhak atas dan menjual kembali barang dagang yang disebut pedagang. Yang kedua, itu broker, perwakilan produsen, dan agen penjualan, yaitu mencari pelanggan dan dapat menegosiasikan atas nama produsen, tetapi mereka tidak berhak atas barang, maka mereka disebut agen. Yang ketiga, itu periklanan, yaitu membantu dalam proses distribusi, tetapi juga tidak memiliki hak atas barang dan tidak menegosiasikan penjualan, yang disebut fasilitator. Yang kedua yaitu saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah sekelompok saluran pemasar tertentu yang digunakan oleh perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi manajemen. Adapun peran utama saluran pemasaran. Yang pertama, mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Yang kedua, saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, tetapi mereka juga harus membentuk pasar tersebut. Terima kasih. Mastor Mangape, NIM 218411381. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan saluran. Perusahaan baru biasanya mulai beroperasi sebagai lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Sistem saluran berpotensi berevolusi sesuai fungsi peluang yang muncul, sumber daya dan kapabilitas perusahaan dan faktor-faktor lainnya. Terima kasih. Dan strategi tarik dari slide 4. Yang pertama, strategi dorong. Strategi dorong adalah strategi promosi yang dilakukan oleh sistem saluran pemasaran yang membuat program dengan cara memberikan stimulasi kepada saluran pemasar sehingga saluran tadi dapat mendekatkan dirinya terhadap calon pelanggan atau pelanggan potensial tentang produk produsennya, seperti potongan harga, kemudian banding produk, promo-promo atau event yang dirancang oleh produsen, kemudian kepada saluran pemasar, kemudian diberikan kepada konsumen. Yang kedua, strategi tarik. Strategi tarik adalah produsen membuat iklan langsung ke konsumen yang dengan harapan
Konsumen setelah melihat iklan tersebut akan ada permintaan terhadap iklan itu atau keinginan. Contohnya, susu SGM. Susu SGM dilihat oleh ibu-ibu, kemudian ibu-ibu meminta kepada suaminya untuk mencari ke toko eceran atau saluran pemasar yang menyediakan susu SGM itu. Jadi, itu adalah contoh strategi tarik. Jadi produsen membuat iklan, kemudian iklan itu dilihat oleh calon pelanggan atau pelanggan, kemudian adanya permintaan, dan permintaan itu akan dicari di saluran pemasaran yang bekerja sama dengan produsen. Terima kasih. Nama saya Novita Duma dengan NIM 218411353 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran saluran pemasaran dan fungsi dan aliran saluran, di mana peran saluran pemasaran yaitu membuat barang tersediaan secara luas dan dapat diakses oleh pasar sasaran, dan biasanya menawarkan pencapaian yang lebih besar daripada pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, fungsi dan aliran saluran. Fungsi dan aliran saluran berfungsi untuk menggerakkan barang dan produsen ke konsumen, dan juga mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4 tentang mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Yang akan saya jelaskan di sini terdapat di slide yang ke-6 mengenai konflik, kerjasama, dan persaingan dalam mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis konflik apa saja yang terdapat di dalam pemasaran terintegrasi. Yang pertama adalah konflik saluran vertikal. Konflik saluran vertikal adalah konflik yang terjadi antara tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Konflik yang terjadi antara tingkat yang berbeda namun memiliki saluran yang sama. Dan yang kedua, konflik saluran yang bersifat horizontal. Konflik antara anggota pada tingkat yang sama di dalam saluran. Dan yang ketiga adalah konflik multi saluran. Terjadi ketika produsen menentukan 2 atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama. Konflik ini sangat kuat, terutama ketika anggota salah satu saluran mendapatkan harga yang lebih rendah. Adapun jenis-jenis konflik yang membentuk saluran vertikal terdiri dari pedagang, grosir, dan pengecer. Produsen berharap dapat menghasilkan laba yang lebih besar, namun konflik vertikal horizontal yang saya jelaskan tadi bisa saja terjadi. Meskipun seberapa baik saluran dirancang dan dikelola, konflik pasti tetap akan ada karena kepentingan tidak akan selalu selaras. Adapun juga penyebab terjadinya konflik, yang pertama, ketidakselarasan tujuan. Yang kedua, peran dan hak yang tidak jelas. Yang ketiga, perbedaan persepsi atau perbedaan pendapat. Yang keempat, ketergantungan perantara pada produsen. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang praktek pemasaran e-commerce pada slide ke-7. E-bisnis menggambarkan penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan suatu bisnis dalam perusahaan. Sedangkan e-commerce berarti bahwa perusahaan atau situs menawarkan untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk secara online. Contohnya yaitu Circlo yang membantu Egerindo secara end-to-end untuk mengembangkan distribusi ke platform marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Salora, Silingo, dan lain sebagainya. Sekian persentase dari kelompok kami. Jika ada hal atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.